Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo pemerhati Prosalina, jumpa lagi di Dia Paris, dialog pakar Islam dengan konsep terbaru. Jadi selain Anda bisa akses Dia Paris melalui channel YouTube Prosalina Radio, sekali lagi Prosalina Radio tanpa spasi, Anda juga bisa menyimak tetap dengan frekuensi kita di 101.3 FM. Dan pemerhati Prosalina, kali ini bersama saya Ovan. Dia Paris sudah siap untuk menemani kebersamaan kita. Di tengah-tengah kita sudah hadir pakar ekonomi syariah Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah barakallahu fiik. Insyaallah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Oke Ustadz, hari ini kita masih akan berkomunikasi Ustadz seperti episode sebelumnya. Dan kali ini kita akan banyak membahas tentang tema yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu alternatif permodalan syariah. Sekali lagi, alternatif permodalan syariah. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau sudah ngomongin permodalan, biasanya sih nggak jauh-jauh dari perbankan, KPR, dan lain-lain gitu Ustaz ya. Betul. Di mindset kita sebagai umat Islam dan sebagai pelaku usaha gitu. Jadi seperti apa sih permodalan itu pada asasnya gitu Ustaz? Jadi gini Mas Afan ya, saya sering di dalam pertemuan offline ya dihujat, kalau kita tidak boleh pakai bank, terus mau dapat duit dari mana? Betul. Saya balik, bank itu dapat duit dari mana? Dari masyarakat. Dari masyarakat, dari nasabah gitu. Iya, betul sekali. Mereka mengumpulkan dana nasabah. Pertanyaan kedua, kok bisa bank mengumpulkan dana masyarakat? Kepercayaan. Kuncinya pada kepercayaan, karena mereka percaya kalau dana itu disimpan di bank, pertama safety, aman. Kedua, mereka masih kadang mendapatkan bunga. Ya, itu kuncinya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kunci keberhasilan bank adalah trust, kepercayaan. Kalau Anda bisa memberikan kepercayaan kepada pemilik dana, penyandang dana atau pemodal, ya logikanya bisa juga dong. Nah, karena kuncinya Anda punya kepercayaan, gitu Mas. betul. Layak untuk dipercaya. Betul. Amanah. Betul. Gitu ya. Lalu kepercayaan itu tentu tidak bukan warisan ya, dan juga bukan produk yang kita beli di pinggir jalan. Iya. Kepercayaan itu adalah pembuktian diri. Kita membuktikan diri, pertama kita memang memiliki skill untuk berusaha, produksi, pemasaran atau yang lainnya. Kedua, faktor amanah, kepercayaan, jujur, ya, transparan, dan juga jangan seperti istilah orang ya, membebaskan anjing terjepit. Di saat kita sedang tidak punya modal, kita mengajukan proposal, yuk kita kerja sama. Ketika sudah berhasil, modal ditendang. Nah, ini kan tentu menjadikan orang, ngapain dimodali? Ujung-ujungnya kalau berhasil, sama saja saya yang digigit. betul. Itu tentu tidak etis seperti itu. Iya. Ya, gitu. Dan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, skill Ustaz ya. Betul. Kuncinya pada kepercayaan dan skill. Betul. Ustaz, skill ini pasti juga akan menuntut setiap orang berkompetisi, karena tidak menutup kemungkinan skill yang saya miliki juga Dimiliki orang lain. antum juga miliki Ustaz gitu ya. Saya bisa Betul. seperti ini, antum juga bisa ternyata. Betul. Lalu bagaimana kita Nah, bisa membuat skill kita ini banyak diketahui orang? Nah itu namanya Mas. Kalau kita mau berbisnis, ya kalau kita mau berwirausaha, sebelum kita menjual produk, juallah dirimu sendiri. Kita harus bisa mempricing. Sebelum kita menentukan harga jual, saya misalnya ini barang, saya mau jual, berapa harganya? Saya harus bisa menilai dulu. Saya ini skill saya berapa sih nilainya? Itu pertama. Kemudian kedua, agar kita bisa, ya, adalah punya skill marketing. Kita bisa memasarkan diri sendiri. Orang banyak punya produk, tapi kenapa yang di ujung jalan sana laku, yang di tengah jalan tidak laku? Bisa jadi tempat lebih strategis. Karena mampu meyakinkan,
mampu membuat promosi, membuat aksi promosi yang menjadikan masyarakat berminat, tertarik. Rumah makan, kadang orang berpikir rumah makan itu misalnya di tempat yang strategis, di kota, gampang aksesnya, banyak orang yang lihat. Tapi justru banyak orang bikin rumah makan di tengah sawah. Laku. Kenapa? Dia punya diferensiasi. Ada sesuatu yang dia jual. Ada pembeda antara dia dengan kompetitor yang lainnya. Gitu. Kemudian kedua, dia melakukan satu trik promosi. Bisa door to door. Dia datangi instansi-instansi untuk dia promosi. Atau dia membuat satu aktivitas promosi kayak Mixos ataupun yang lainnya, menjadikan itu satu hal yang unik, sehingga makan siang di sana itu menjadi sebuah pengalaman tersebut, membawa pengalaman yang berbeda. Betul. Gitu Ustaz ya. Betul. Jadi memang skill itu adalah, kalau saya perhatikan dari apa yang Ustadz Arifin Badri tadi sampaikan, merupakan modal utama gitu ya. Betul. Modal utama setiap manusia, setiap pelaku usaha untuk melakukan hal yang lebih. Betul. Seperti itu Ustaz. Karena gini Mas Fang ya. Allah SWT menciptakan manusia itu tanpa membawa uang, tanpa membawa jabatan, tanpa membawa relasi. Kita lahir di dunia ini baju aja tidak ada. Ya. Tapi Allah bekali kita dengan yang namanya skill. Setiap manusia punya potensi untuk loncat. Setiap orang punya potensi untuk berbicara. Setiap orang punya potensi untuk bersosialisasi, karena kita makhluk sosial. Iya. Nah, ketika kita bisa memanage semuanya itu adalah bekal yang Allah berikan kepada kita untuk hidup, untuk survive. Karena Allah telah menyatakan bahwa setiap manusia itu akan mendapatkan jatah rezekinya. Iya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, katanya. Kami tidak minta kalian itu mengumpul rezeki. Justru kami lah yang menjamin jatah rezeki. Nah, Allah tidak pernah memberikan kita buku tabungan. Betul. Ya, nggak pernah ada buku tabungan. Tapi Allah memberi kita kemampuan, skill untuk bisa mendapatkan rezeki. Contoh sederhana, burung, hewan. Dia tidak pernah sekolah, dia tidak pernah kenalan, dia tidak pernah punya menantu, mertua, atau kawan sekolah. Tapi Allah bekali dia skill untuk terbang, skill untuk mematuk, skill untuk menggunakan cakarnya. Itu natural. Iya. Dalam diri manusia pun ada potensi-potensi natural yang kalau itu kita eksplorasi, kita bisa mendapatkan rezeki dengan memanfaatkan skill alami bawaan itu. Betul. Apalagi kalau kita kembangkan skill itu, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau memang layak untuk dikategorikan gitu Ustaz ya. Skill itu ada yang skill memang sudah alamiah. Alami bawaan. Ada yang suaranya merdu. Betul. Ada yang ototnya kuat gitu Ustaz ya. Jadi diferensiasi skill itu memang berbeda-beda masing-masing manusia. Karena memang Allah memberi rezeki kita juga beda-beda. Tapi kira-kira ada nggak Ustaz skill yang memang didapat dari kemauan manusia itu sendiri gitu Ustaz? Ya memang ada dua tadi ya Mas ya. Bawaan natural memang melekat dengan diri kita sejak lahir, punya bakat kata orang kan. Yang kedua, skill yang kita kembangkan melalui proses pembelajaran, pembiasaan diri. Ya, pengalaman sederhana, pengalaman juga. Ilmu, skill itu bagian dari ilmu. Ilmu terapan, praktek, ataupun ilmu secara teori. Itu didapat melalui proses ta'alum, belajar. Innamal ilmu bitta'alum wal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dapat dengan proses belajar. Keuletan, ketabahan itu juga didapat dengan melalui proses mempersiapkan diri, melatih diri sabar, ulet gitu. Jadi jangan dikira orang ulet itu lahir dalam kondisi sudah ulet. Ya sama fisik dia dengan kita lahir sama. Tapi dia membiasakan diri untuk ulet. Betul. Pantang menyerah. Iya. Jatuh sekali bangun, jatuh lagi bangun lagi. Kok enggak lelah? Belum berhasil. Saya harus bisa. Nah, keuletan itu jadi kuncinya selanjutnya itu bukan masalah ada kesempatan atau tidak, adanya kemauan. Kalau orang itu mau, kata pepatah, 1001 cara dia akan gunakan. Iya. Kalau orang tidak mau, 1001 alasan akan diutarakan. Nah, ngomong-ngomong masalah alasan nih Ustaz ya. Yeah. Jadi saya juga sempat ada teman komunikasi dan diskusi. Dia punya banyak skill Ustaz. Betul. Terutama di bidang bangunan misalnya, ya kan. Terus ketika saya tanya, kok kamu nggak kerja? Kamu kan punya skill di bidang ini gitu kan ya. Jawabannya, nggak punya modal bro ya. Jadi
ada beberapa memang manusia yang punya skill di mata kita gitu kan ya. Yeah. Dan kita juga pasti meyakini dia juga menyadari bahwasanya dia punya skill itu. Cuman selalu saja pada waktunya skill ini dibenturkan dengan modal dan notabene adalah nominal gitu Ustaz. Betul.